Selama Bapak sudah yakin dengan Islam, jangan ditunda-tunda Pak menurut saya. Nah, ini apa namanya, yakin Yesus itu bukan Tuhan gitu. Ya, nah sekarang kan gini Pak, Bapak kan tahu pasti, Yohanes 17 ayat 3 kan pasti tahu. Ya, yang Ya kan? hidup kekal. Bahwa untuk mengenal Engkau, Ya, sebagai Allah satu-satunya yang benar. satu-satunya Allah. Ya, yang benar ya. Nah, sekarang ya, itu dianggap perkataan Yesus. Tapi kalau Kristen kan bilangnya satu-satunya Allah yang benar kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu aja udah beda kan Pak sebenarnya. Iya. Saya juga bilang kalau memang apa namanya Yesus Tuhan, Yesus apa namanya Allah, lo kok waktu dibaptis tiga-tiganya Nongol. Nah, gimana caranya? Coba. Ayo. Allah ngomong gitu, pokoknya yang penting untuk saya mau Yesus adalah Tuhan gitu. Udah Allah ngomong gitu. Ada Yesus, ada Ada Roh Kudus, ada burung merpati kan ada suara di langit. Nah. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kali ini saya ingin menanggapi sebuah video percakapan antara Donitan dengan seorang pasangan suami istri. Yang nampaknya pasangan suami istri telah datang ke Donitan ini untuk mereka berdialog soal iman. Dia dari latar belakang Kristen nampaknya dari pernyataannya, dan ia menyatakan ingin meninggalkan kekristenannya. Nah, dari apa yang disampaikan kedua pasangan ini, saya bisa melihat sejauh mana orang ini memahami kekristenan, atau sejauh mana pemahaman atau penghayatan kekristenan pasangan ini sebelumnya, ya kan? Sehingga kemudian ia memutuskan tampaknya ingin meninggalkan iman Kristennya. Nah, bagaimana tanggapan saya sebagai seorang Kristen? Yang pertama, saya sangat menghormati pilihan iman seseorang. Berulang kali saya katakan dalam video-video saya sebelumnya, saya sangat menghargai, menghormati. Ini hak yang paling asasi yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia, yakni hak untuk memilih. Bahkan Tuhan pun menghargai pilihan manusia. Silakan kau memilih percaya atau tidak percaya adanya Tuhan. Tentu dengan segala konsekuensi-konsekuensi yang akan dialaminya. Demikian juga ketika ada orang yang kemudian memutuskan untuk memilih satu keyakinan yang itu berbeda dengan kita mungkin. Dulunya ia sama keyakinannya, kemudian ia memutuskan untuk memilih keyakinan yang berbeda. Kita harus menghormati. Ya kan? Jangan kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. Misalnya kita mempersekusi, kita melakukan tindakan kekerasan, itu sesuatu yang tidak dibenarkan secara hukum, bahkan menurut nilai-nilai kemanusiaan, karena itu pilihan seseorang. Dari keyakinan A berpindah ke keyakinan B, silakan. Misalkan dia dulu Kristen mau pindah keyakinan ke Hindu, ke Buddha, saya sangat menghormati, silakan, itu pilihan Anda. Tetapi dengan catatan, jangan kemudian menjadi bodoh. Apalagi melakukan tindakan-tindakan yang memalukan, memfitnah keyakinan lamanya, ya kan, menafsirkan secara salah kitab suci agama lamanya. Ini tindakan bodoh, saya katakan. Karena kebodohan, karena ketidaktahuannya terhadap keyakinan lamanya atau pokok-pokok ajaran keyakinan imannya yang lama, kemudian menafsirkan secara salah. Ya kan, tentu tidak demikian. Silakan Anda berpindah keyakinan, pelajari baik-baik keyakinan barumu dan hiduplah sesuai ajarannya. Jangan kemudian menafsirkan kitab suci agama lamamu, ya kan, jangan kemudian memfitnah dan lain-lain. Ini tindakan memalukan. Yang kedua, saya ingin menanggapi pernyataan Donitan yang seringkali mengulang-ulang dari Yohanes 17 ayat 3. Yang itu dipahami menurut kacamatanya sebagai seorang muslim, dalam pemahamannya sebagai seorang muslim. Saya katakan sekali lagi, ini merupakan bentuk pemerkosaan teks kitab suci agama lain. Tentu tidak dibenarkan. Apa buktinya? Anda memaksakan tafsir Anda. Dari Yohanes 17 ayat yang ketiga, saya akan bacakan ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga, di sana dikatakan perkataan Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini Yesus menyatakan bahwa hidup kekal itu berkaitan dengan pengenalan akan siapa Allah dan siapa Yesus. Nah, pertanyaannya, siapa Yesus? Itu kan? Nah, kemudian ia langsung menafsirkan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu menurut pemahaman umat Islam. Utusan berarti Rasul, seperti Muhammad Rasul. Yaitu silakan, itu pemahaman umat Islam. Tetapi jangan kemudian memaksakan kata utusan seperti yang Anda pahami menurut keyakinan agama Anda, itu Anda terapkan dalam konteks kekristenan ini. Apa makna utusan di sini? Yesus sebagai yang diutus, itu bukan utusan seperti manusia, seperti pemahaman Anda tentang Muhammad yang diutus oleh Allah. Itu silakan, tetapi jangan Anda langsung paksakan terhadap kekristenan.
Kita lihat contohnya ya, dari Injil Yohanes, Injil yang sama, Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-38. Apa yang dinyatakan kitab suci? Sebab aku, ini Yesus berkata, aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, kita pahami dulu pernyataan yang pertama, aku telah turun dari surga. Dalam terjemahan bahasa Arab dikatakan, li'anni khot nazaltu minas samai. Aku telah nuzul dari samai, dari surga. Mana ada nabi-nabi, rasul yang hanya manusia biasa turun dari surga? Tidak ada. Mereka manusia biasa dari bumi, dilahirkan dari rahim seorang wanita. Ya kan? Tetapi Yesus katakan, kendati pun dalam wujud fisik kemanusiaannya ia lahir dari Maryam, tetapi ada pernyataan Yesus yang menunjukkan keilahiannya, lahutiahnya. Ia katakan, nazaltu minas samai. Aku telah nuzul, telah turun dari surga. Siapa yang telah nuzul dari surga? Tidak ada. Siapa yang berasal dari atas ya? Kecuali Allah itu sendiri. Untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, harus dipahami makna utusan ini utusan apa? Kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, di sana kerap kali firman atau logos itu, Dabar Adonai, dipersonifikasikan sebagai yang diutus oleh Allah. Mazmur 107, kalau kita lihat dalam Mazmur 107 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Disampaikannya firman-Nya. Dalam teks aslinya itu digunakan kata yang diutus, ya kan? Yislah, yang diutus. Dalam terjemahan bahasa Arab digunakan kata arsala kalimatahu. Ia telah mengutus. Arsala ini juga menjadi kata benar, rasul, utusan. Arsala artinya dia mengutus. Kalimatahu, firman-Nya. Ya kan, digunakan kata mengutus untuk firman-Nya. Apakah firman ini nabi, manusia biasa? Tidak. Ya, firman yang diutus. Kita bandingkan lagi dalam Yesaya. Dalam kitab Yesaya ya. Supaya kita tahu konteksnya, Yesaya 55. Kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau dimakan. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Nah, ini firman yang mulai dipersonifikasikan seperti sosok yang diutus melakukan apa yang dikehendaki Allah, dan akan berhasil, catat, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ungkapan kusuruhkan ini dalam bahasa Ibrani itu juga menggunakan kata kerja yang diutus, ya kan? Itu yang harus kita tahu, bahwa kata utusan di sini bukan bermakna manusia biasa, manusia yang diciptakan, yang kemudian diutus. Tidak, tetapi menunjuk kepada sang firman dalam perjanjian lama yang dipersonifikasikan seperti yang diutus untuk melaksanakan kehendak Allah, sang pemilik firman itu. Karena itu Yesus katakan, aku datang bukan atas kehendakku, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Maksudnya ia menunjukkan keberadaan eksistensinya sebagai firman yang dalam perjanjian lama itu dipersonifikasikan. Kini dalam pribadi Yesus, sang firman itu telah menjadi person. Wal kalimatu sor jasadan kai hologos sak egeneto, dan firman itu telah menjadi manusia. Itu maknanya. Jadi kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, jangan hanya dikutip Yohanes 17 ayat 3, lihat keseluruhan apa yang dinyatakan berdasarkan wahyu Allah kepada Rasul Yohanes tentang hakikat keberadaan Yesus sebagai sang firman yang menjadi manusia. Jangan dipotong-potong dong. Itu Anda sama saja memperkosa, menafsirkan kitab suci agama lain menurut keyakinan Anda. Dalam Yohanes 17, kalau kita baca secara keseluruhan ya, saya tidak ada waktu dalam video ini untuk membahas secara detail. Kemungkinan kita akan buat semacam Bible study, Injil Matius, Injil Markus, kita akan pelajari perlahan-lahan supaya kita tahu konteksnya. Dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yesus katakan, oleh sebab itu, ayat yang kelima, Injil Yohanes 17 ayat 5, ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus menyatakan, ia telah memiliki kemuliaan itu di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini bicara tentang praeksistensi.
sifat kekekalan Yesus sebagai Sang Firman yang NRK, yang sudah ada, ya kan? Sebelum segala sesuatu ada, Firman Logos Kalimatullah itu sudah ada. Kemudian dinyatakan di dalam ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuniakan di dalam mereka. Milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Ini bukan menunjuk satu properti benda, materi, bukan, tetapi menunjuk pada sifat-sifat keilahian. Sebagaimana Allah Sang Bapa itu kekal, maka firman-Nya itu kekal. Sebagaimana Sang Bapa itu maha ada, karena itu firman-Nya maha ada. Karena itu Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Itu menunjuk sifat maha kekal, sifat maha hadir, sifat maha kuasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan. Ini maha pencipta. Ini yang tidak dipahami oleh si Donditan ini. Langsung memahami Injil Yohanes 17 ayat 3 menurut kacamatanya sebagai seorang muslim. Yesus itu utusan, sama seperti Nabi Muhammad menurut pemahamannya dia. Tentu tidak demikian dong. Jangan Anda mengutip kitab suci Kristen kemudian Anda memahami menurut kacamata Islam. Umat Islam sendiri tidak akan suka kalau umat agama lain mengutip kitab suci mereka, Quran, kemudian dipahami menurut keyakinan agama mereka. Tentu tidak mau. Ya, kitab suci Quran harus dipahami menurut keyakinan Islam. Kitab suci Kristen, kitab suci agama Buddha, kitab suci agama Hindu, pahamilah menurut keyakinan agama mereka masing-masing. Nah, persoalan Anda punya keyakinan yang berbeda, itu soal pribadi, ya kan? Tinggal bagaimana kita menyatakan. Kalau kemudian kita merasa inilah yang benar menurut keyakinanku berdasarkan penelaahan kajianku, silakan, itu pilihan pribadi. Tanpa harus mencari-cari pembenaran dalam kitab suci agama lain. Ini memalukan bagi saya. Saya tidak pernah mengutip-utip kitab suci agama lain untuk mencari pembenaran. Ya kan, dalam konteks kajian studi perbandingan agama, saya akan kutip ayat Quran misalkan. Saya akan kutip kitab suci agama Hindu, agama Buddha, tetapi maknanya ya sesuai dengan apa yang diyakini oleh agama tersebut. Saya kutip sesuai apa yang diyakini dalam tafsir-tafsir Islam, misalnya tafsir-tafsir agama lainnya, silakan, karena itu memang keyakinan Anda. Dan saya sebagai seorang Kristen tidak perlu mencari dukungan dari kitab suci agama lain untuk mencari pembenaran bagi agama saya. Kitab suci Injil, Alkitabul Muqaddas, Al-Ahdul Qadim wal Ahdul Jadid, itu sudah cukup menyatakan kebenaran dan sebagai dasar kebenaran iman Kristen tanpa harus mencari dukungan kitab suci agama lain. Ini yang penting dicatat. Karena itu Anda sebagai seorang Kristen nggak perlulah mencari-cari pembenaran dari kitab suci agama lain. Karena kitab suci Anda sudah cukup. Oke? Sudah cukup. Jadi itu maknanya Yohanes 17 ayat 3. Bahwa hidup kekal itu dikaitkan sejauh mana pengenalan kita akan siapa Allah. Ini dalam konteks monoteisme Yahudi kan? Karena Yesus melayani di lingkup agama Yahudi. Tetapi bukan hanya itu kata Yesus. Dan justru di sini keunikannya. Bukan hanya mengenal Allah. Engkau mengenal siapa Yesus. Sang Firman yang menjadi manusia. Kalimatullahil mutajassid. Firman yang menjadi manusia. Yang melaluinya segala sesuatu dijadikan. Dialah Sang Mesias, Juru Selamat yang sudah dijanjikan oleh para nabi. Ini maknanya. Jadi hidup kekal itu bukan hanya soal mengenal siapa Allah, tetapi mengenal Yesus. Siapa Yesus yang dinyatakan dalam Injil Yohanes. Ini yang harus dicatat. Jangan hanya mengutip sebagian dan ditafsirkan menurut pemahaman Anda. Yang ketiga, pasangan suami istri menyatakan keheranannya dan ketidakmengertiannya, keawamannya terhadap ajaran Kristen. Ketika ia berkata bahwa ketika Yesus dibaptis terdengar suara, ya kan, anakku, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kemudian ada burung merpati, lo kok 3 muncul, kata dia, kira-kira seperti itu. Padahal Allah itu esa. Nah, ia tidak bisa membedakan, ya ini dalam teologi Kristen, kalau kita bicara tentang Tritunggal, ada 2 ungkapan. Yang pertama Tritunggal secara ontologis, itu Tritunggal dalam hakikatnya, sejak kekal, dari kekal, dan selama-lamanya Allah itu memang Trinitas, Tritunggal. Sebab Allah itu tidak mungkin ada tanpa firman-Nya dan tanpa rohnya. Firman-Nya itulah yang menciptakan segala sesuatu. Roh Kudus itu hidup ilahi yang memberikan kehidupan. Allah itu maha berfirman, karena itu ia memiliki firman, logos dalam dirinya. Allah itu maha hidup, karena itu yang memiliki roh, Ruhullah, Roh Kudus.
Karena itu tidak mungkin kalau kita bicara tentang Allah yang disebut Sang Bapa dalam iman Kristen. Itu tidak ada firman dan rohnya. Kalau Allah tanpa firman, ya bukan Allah yang maha pencipta. Allah tanpa roh, dia bukan Allah maha hidup. Kitab suci sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru sudah menyatakan realitas ini. Ketika Allah hendak menciptakan langit dan bumi, Beresit bara Elohim et hasemai vet haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sana sudah dinyatakan eksistensi Roh Kudus, ya kan? Pada waktu itu bumi belum berbentuk, kosong, gelap, gulita dan samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Roh Allah di atas permukaan air. Kemudian ayat ketiga dikatakan wa yomer Elohim yehior wa yehior, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sudah dinyatakan Allah yang maha kekal itu ada, ya kan, dengan kuasanya yang berfirman menciptakan segala sesuatu, dengan kehidupannya yaitu Roh Allah, Roh Kudus yang memberikan kehidupan kepada seluruh ciptaan. Jadi inilah Allah yang esa. Trinitas itu tidak ada hubungannya dengan ilah-ilah yang lain. Iman Kristen asas ketuhanannya adalah monoteisme. Kita tidak mempercayai ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan. Hanya ada satu Allah yang esa, yang kita sebut Bapa. Dalam wujudnya yang esa itu berdiam firman-Nya, berdiam Roh Kudusnya. Tidak ada 3 Allah, hanya ada satu Allah. Karena itu setiap kali umat Kristen, baik itu Katolik, Ortodok, ya, ketika mereka ingin berdoa membuat tanda salib Bismillahi walibni warhil kudus al-ilahu wahid, demi nama Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus, ditutup dengan ungkapan Allah yang esa, untuk menunjukkan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan 3 Allah. Putra itu menunjuk firman-Nya, kiasan, tidak bermakna fisik. Itu hanya kiasan Alkitabiah untuk menunjuk Sang Firman yang satu di dalam wujud Allah yang esa. Roh Kudus itu Roh Allah, Roh kehidupan. Nah, ini Tritunggal secara ontologis. Tidak mungkin kita bicara Allah yang tidak memiliki firman dan tanpa roh. Itu tidak mungkin. Tunjukkan kepada saya di mana Allah itu eksis tanpa firman dan tanpa roh. Kalau Allah tanpa firman, dia bukan Allah yang maha berkehendak, maha berfirman, menciptakan segala sesuatu. Allah tanpa roh, dia bukan Allah yang hidup. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi Tritunggal secara ontologis. Yang kedua adalah Tritunggal secara oikonomia. Tritunggal oikonomia. Tritunggal dalam karyanya, firman-Nya menjadi manusia. Ya kan, Roh Kudus itu berdiam dalam diri orang percaya. Dalam manifestasi, dalam pernyataan zuhur ilahi, pernyataan Allah, firman-Nya menjadi manusia, Yesus Kristus. Ya kan, kemudian Roh Kudus yang bermanifestasi seperti burung merpati, tetapi burung merpati tentu bukan Roh Kudus. Ini hanya bentuk manifestasinya, tentu ada simbol-simbol, ada makna-makna. Mana ada agama tanpa simbol? Setiap agama punya simbol. Sejauh mana kita memahami simbol itu? Ya kan, di dalam Islam pun ada. Dalam tafsir-tafsir Islam ketika memahami pernyataan-pernyataan Allah di dalam Quran, itu ada hal-hal tertentu yang dimaknai ini simbolis. Misalkan ada ungkapan dalam hadis bahwa Allah itu turun. Nah, turun ini kan jadi perdebatan di kalangan ulama Islam. Turun itu benar secara fisik kah? Allah itu turun seperti manusia turun? Dari lantai 2 misalnya saya turun ke lantai 1, atau itu hanya makna kiasan, simbolik saja. Ini memunculkan perdebatan kan, karena Quran tidak menjelaskan turunnya Allah itu seperti apa, memunculkan pertanyaan misalnya. Ini kan ada pembahasan-pembahasan semacam ini di dalam Islam sendiri. Karena itu pemahaman tentang Tritunggal ekonomia, Tritunggal dalam karyanya. Ketika Yesus dibaptis, yang menjalankan tugas jabatan kemesiasannya dalam kemanusiaannya itu, ya kan, kemudian Roh Kudus dalam wujud burung merpati turun ke atasnya sebagai penggenapan nubuat dalam kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, ya kan, untuk meneguhkan pelayanan Mesias, memberikan berita pembebasan, menyatakan berita pembebasan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Itu kan makna gambaran-gambarannya kan seperti itu, gitu loh. Itu namanya Tritunggal ekonomia. Nah, karena itu tadi saya melihat tayangan video ini, saya bisa langsung melihat sejauh mana pemahaman kekristenan orang ini. Dan tidak heran lah kalau kemudian ia mudah goyah dan murtad, meninggalkan iman Kristen. Ya pantas saja, karena memang ia tidak memahami kekristenan. Tetapi sekali lagi kembali ke poin pertama, itu pilihan dia, iya kan?
Silahkan, saya menghormati pilihan orang ini untuk meninggalkan kekristenan dengan segala konsekuensinya. Saya hanya memberikan penjelasan sebagai seorang Kristen karena ini hak saya memberikan jawaban, meluruskan kesalahpahaman, menjelaskan apa yang kabur, yang tidak dipahami oleh orang-orang di luar iman Kristen tentang kekristenan. Saya jelaskan. Misalkan asas ketuhanan iman Kristen itu monoteisme bukan politeisme, trinitas itu bukan triteisme, trinitas itu percaya kepada Allah yang esa, Sang Bapa kita menyebut Dia, dan ungkapan Bapa itu tidak bermakna tidak bermakna fisik bahwa Allah itu laki-laki. Ya kan, sama seperti ungkapan di dalam Islam, misalkan kata ganti diri untuk Allah digunakan kata ganti diri laki-laki, tetapi Allah itu kan mengatasi gender. Ini kalau saya bahas ini terlalu dalam akan menjadi sangat luas. Tetapi poinnya 3 hal itu yang menjadi tanggapan saya. Nah, kiranya Anda sebagai seorang Kristen berakar dalam iman Anda, dan Anda bertumbuh terus dalam pengenalan akan siapa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.